Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Nugra dengan nomor induk mahasiswa L1A1200001 dan saya dari kelas R001. Em, ini video ini menjelaskan materi pendudukan parameter mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Dr. Pors Bambang Irawan, SP, MSc, IPU. Langsung saja kita ke materinya. Yaitu pendugaan parameter. Populasi dan sampel. Sampel didapat dari populasi yang diambil secara acak. Untuk populasi lambangnya N besar dan untuk sampel lambangnya N kecil. Statistik untuk sampel adalah X bar, sigma X, kuadrat, dan S, dan sigma. Untuk parameter mu untuk rata-ratanya, standar deviansi, sigma X, kuadrat, dan sigma. Penduga parameter yaitu penduga terbagi dua, yaitu yang pertama penduga titik dan penduga selang. Pengertian dari penduga titik yaitu parameter populasi diduga dengan suatu besaran statistik, misalnya rata-rata, proporsi, ragam, dan lain-lain. Sedangkan pengertian dari penduga selang atau penduga interval yaitu parameter populasi diduga dengan menggunakan selang, nilai tertentu dengan titik sebagai titik tengah selang. Lebar selang sangat tergantung pada tingkat kepercayaan yang diinginkan dan standar error dari pengguna titik. Proses pendugaan. Ada suatu kasus random sampling dengan sampel rata-rata produksi 3.000 liter. Cara penyelesaian pada penduga titik adalah dengan cara langsung ke poin utamanya yaitu produksinya 3.000 liter. Sedangkan pada pendugaan interval kita harus menentukan standar kepercayaannya dan memberikan dua titik di antara sampel utamanya, yaitu seperti pada jawaban ini, saya yakin 95% produksinya antara 2.750 liter sampai 3.250 liter. Berarti random samplingnya di antara 2.750 liter sampai 3.250 liter. Bagian dari selang kepercayaan yaitu kemungkinan parameter terletak dalam interval. Seperti pada gambar. Tanda panah berikut adalah selang kepercayaannya dan terletak di bagian tengah. Tengah ini adalah statistiknya. Ada sebelah kiri limit bahan kepercayaan dan sebelah kanan limit atas kepercayaan.
Sifat-sifat penduga antara lain penduga parameter yang diharapkan adalah bersifat B, L, U, dan I, yaitu B yang artinya best, yaitu terbaik, yaitu pengguna parameter memiliki ragam penduga terkecil, minimal variabel theta. Untuk L artinya yaitu pengguna parameter menggunakan kombinasi linier dari pengamatan. Misalnya theta sama dengan A1 X1 ditambah A2 X2 ditambah hingga AN di XN. U artinya tidak terbias, tidak berbias, yaitu nilai harapan dari penduga parameter sama dengan parameternya. E yang artinya theta sama dengan tidak sama dengan 0. Sifat penduga ada 3, yaitu tidak bias, efisien, dan konsisten. Tidak bias berarti nilai harapan penduga sama dengan parameter yang diduga X bar sama dengan mu. Efisien, penduga ditunjukkan oleh besarnya ragam penduga tersebut. Makin kecil ragam suatu penduga, makin efisien penduga tersebut. Dan untuk konsisten, makin besarnya ukuran sampel, ragam penduga makin kecil. Parameter yang diduga untuk rata-rata populasi lambangnya mu. Untuk rata-rata sampel lambangnya X bar. Proporsi lambang parameternya P besar dan sampel lambang sampelnya PS. Ragam lambang untuk populasi, ragam populasi sigma X kuadrat, untuk ragam sampel SX kuadrat. Untuk beda sigma, untuk perbedaan populasi sigma dan perbedaan sampel S besar. Batas kepercayaan dari rata-rata populasi. Parameter sama dengan statistik kurang lebih standar error. Contohnya, mu sama dengan X bar kurang lebih plus minus SE. SE sama dengan X bar dikurang mu atau mu dikurang X bar. Berikut gambaran selang kepercayaan. Ada alfa per 2 wilayah penolakan di sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan di antara keduanya ini ada wilayah penerimaan, yaitu 1 dikurang alfa. Dengan selang kepercayaan 95% atau 0,95, alfa sama dengan 1 dikurang 0,995 sama dengan 0,05. Tiap sudut penolakan sama dengan alfa per 2 sama dengan 0,05 per 2 disederhanakan jadi 0,025. Faktor yang mempengaruhi interval antara lain faktor data diukur oleh X bar, oleh sigma. Ukuran sampel
sigma X bar sama dengan sigma X dibagi akar N. Untuk faktor selang kepercayaan 1 dikurang alfa. Selang kepercayaan sigma diketahui apabila asumsi standar deviasi populasi diketahui, populasi berdistribusi normal, sampel banyak, biasanya sampel lebih dari 30. Untuk rumusnya seperti ini, X bar dikurang Z alfa per 2 dikali standar sigma per titik sigma akar N lebih kecil dari mu, lebih kecil dari X bar ditambah alfa Z alfa per 2 sigma per akar N. Contoh selang kepercayaan sigma diketahui, yaitu suatu perusahaan obat hewan menguji isi vaksin. Dalam kemasan botol diambil 50 sampel dan rata-ratanya 100 ml. Dengan simpangan baku 10 ml, buatlah selang kepercayaan pada taraf 95%. Mu sama dengan X bar rata-ratanya 100 dan sigmanya 10 dan jumlah N 50. X bar dikurang Z alfa per 2 alfa akar N per akar N lebih kecil dari mu lebih kecil dari X bar ditambah Z alfa per 2 titik alfa per akar N. Dengan selang kepercayaan 95%, alfa sama dengan 5%, 5% per 2 sama dengan selang kepercayaan 2,5%. Z 2,5% sama dengan Z 0,025 sama dengan 1,96. 1,96 ini didapat dari tabel Z. Seperti ini. SE sama dengan Z alfa per 2 titik A. Sigma per akar N sama dengan 1,96 titik 10 per akar 50 didapat, hasil yang didapat 0,2, maksud saya 2,77 ml. Isinya 100 plus minus 2,77 ml, dapatkan hasil 97,23 ml, lebih kecil dari mu, lebih kecil dari 102,77 ml. Contoh soal selang kepercayaan sigma yang tidak diketahui sebagai berikut. Dari sebuah sampel acak, bobot badan 100 ekor sapi umur 9 bulan diambil dari suatu provinsi, rata-ratanya 112 kg dan simpangan bakunya 10. Berapakah pendugaan rata-rata populasi pada taraf kepercayaan 95%? Cara menjawabnya, 1. Penduga titik
X bar bobot badan sama dengan 112 kg. Selang kepercayaan 95% atau 0,95 atau alfa atau 0,05. T alfa per 2 N dikurang 1 sama dengan T 0,05 per 2 per 2 100 dikurang 1. Hasilnya T 0,025,99 dan didapat 1,984. SE sama dengan 1,984 10 per akar 100 sama dengan 1,984. Rata-rata sapi, rata-rata berat sapi dikurang 1,984 dibagi 10 per akar 100. Mio lebih kecil dari Mio. Eh, 112 ditambah 1,98 10 per akar 100. Dan hasil yang didapat 110,02 lebih kecil dari Mio lebih kecil dari 113,98. Jika sampel sedikit, asumsi memiliki ciri-ciri standar deviasi populasi tidak diketahui. Populasi berdistribusi normal menggunakan distribusi T. Rumusnya X bar dikurang T alfa per 2 N dikurang 1. Titik S per akar N lebih kecil dari Mio lebih kecil dari X bar ditambah T alfa per 2 N dikurang 1 titik S per akar N. Contoh soal pada sampel sedikit. Untuk mengetahui bobot ayam kampung umur 1 tahun diambil 10 ekor sampel. Beratnya adalah dalam kilogram 1,7, 1,2, 1,5, 1,9, 20, 1, maksud saya 2 kilogram, 1,1, 1,3, 1,4, 1,7, dan 1,5. Berapa berat ayam kampung tersebut pada taraf kepercayaan 95%. Rata-ratanya 1,53 kg dengan jumlah sampel 10. S sama dengan akar XI dikurang X bar kuadrat per N dikurang 1. Didapatlah 0,29. X bar dikurang T alfa 2 N dikurang 1 titik S per akar N lebih kecil dari Mio lebih kecil X bar tambah T alfa per 2 N dikurang 1 titik S per akar N. T alfa per 2 N dikurang 1 sama dengan
T alfanya 0,05 dan jumlah sampelnya 10, N berarti 10 dikurang 1, 2, 10 dikurang 1, didapatlah hasil T 0,025 ke 9 sama dengan 2,262. Untuk sampel sedikit, SE sama dengan T alfa per 2, N kurang 1 titik S 2 S per akar N sama dengan 2,62 titik 0,29 per akar 10 sama dengan 2,02 titik 0,09 sama dengan 0,21. Rata-ratanya adalah X bar 1,53 plus minus 0,21 kg atau 1 kg lebih kecil dari mio atau lebih kecil dari 1,74. Banyaknya sampel jika terlalu banyak mahal, jika terlalu sedikit bias. Apa yang diduga? Berapa besar perbedaan yang masih mau diterima antara yang diduga dan penduga? Berapa derajat kepercayaan atau koefisien kepercayaan yang diinginkan dalam suatu pendugaan? Contoh, berapa sampel yang diperlukan untuk selang kepercayaan 90%, kesalahan kurang plus minus 5, dan disarankan standar deviasi 45. Nah, sampel atau N sama dengan Z kuadrat sigma dikali sigma kuadrat per SE kuadrat. Z sama dengan 10% per 2 atau 0,05 pada tabel Z 0,05 adalah 1,645. N sama dengan 0,Z kuadrat, hasilnya yaitu 1,645. Kita tinggal memasukkan angka-angkanya saja. Nah, Z kuadrat nilainya 1,645 kuadrat. Sigma kuadrat standar deviasi nilainya 45 kuadrat. Dan SE 5 kuadrat, didapatlah hasil 2,19,2 antara hingga 220. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya juga baru belajar. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.